Halo Mas Nah, Adriano, teman-teman halo Mas sekalian. Adera. Halo Mas. Wah, luar biasa. Mas, bisa nggak Mas tangannya nggak perlu diliatin gitu Mas, agak minder jadinya, lihat otot-otot tangannya itu. Mas Aderai, senang sekali kita bisa bertemu lagi di format Zoom ya. Kalau ketemu secara Iya, live kita terakhir di bulan Februari di Bandung di Trans Studio, dan juga terima kasih untuk kesempatannya. iya, Mas terima kasih Aderai, Mas. Iya, izin langsung memberikan satu pertanyaan yang menjadi sangat relevan dengan tema kita. Teman-teman kita ini beragam Mas yang hadir, itu rata-rata mereka ada yang memang sales dengan berbagai macam level, dari memang sales yang paling basic frontline-nya sampai yang sales leader, ataupun mereka ada yang entrepreneur atau pebisnis yang tentunya ingin menaikkan omset. Nah, yang akan saya bahas tentang hal yang sifatnya prinsip. Paling gampang adalah bicara tentang target, Mas. Nah, teman-teman penjualan itu seringkali mendapatkan pressure target. Ada yang akhirnya bisa mencapai, melampaui, ada yang malah dengan target mundur atau bahkan seolah-olah mengatakan, oh saya nggak bakat tuh ngejar-ngejar target. Nah, kalau bicara target, Mas, sebagai seseorang yang bergerak dulu sebagai atlet profesional, ada prestasi pencapaian, apa sih Mas artinya target dan bagaimana kita bisa bersemangat mencapai bahkan melampaui target? Silakan Mas Aderai. ya baik. Terima kasih Mas Adriano, teman-teman keluarga besar di Peak Performance Club ya. Saya bersyukur bisa hari ini sedikit berbagi pada teman-teman. Mungkin kalau saya langsung jawab aja ya buat teman-teman. Mungkin lebih kepada begini, kalau saya selalu punya yang namanya mungkin apa ya, kalau istilahnya itu pilihan kata itu mempengaruhi rasa gitu. Kadang-kadang saya untuk kata target dan tujuan, kadang-kadang saya coba untuk menghaluskannya dengan saya katakan itu sebagai sebuah yang namanya itikat. Itikat itu saya definisikan sebagai hasrat tanpa pamrih gitu ya. Mungkin kalau istilahnya itu adalah saya mencoba untuk tidak membuat satu beban kepada diri saya untuk akhirnya saya terpaksa harus melakukan hal tersebut gitu. Tapi lebih kepada saya melakukannya kalau bisa dengan senang hati. Ada satu definisi sehat menurut saya pribadi, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi kalau saya mau melakukan dengan penuh kesehatan, maka saya harus melakukannya dengan senang hati gitu. Begitupun juga dalam hal ingin mencapai target yang ingin mau saya capai. Nah, kalau saya memakai kata intensi, saya memakai kata anggap aja teman-teman membayangkan itu sebagai target ya gitu. Mas Adriano bayangkan sebagai target. Jadi ada sebuah target yang sebenarnya sudah saya kirim signalnya bahwa saya memang mau mengarah ke sana. Mungkin saya bisa memakai banyak istilah seperti misalnya begin with an end in mind atau intention, power of intention gitu, atau misalnya mungkin saya mau bilang visualization atau apapun juga. Tapi intinya sekali lagi saya membayangkan misalnya saya mau jadi juara gitu ya. Saya udah tahu bahwa juara adalah tujuan yang ingin saya capai. Nah, sekarang pertanyaan pada diri saya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai juara itu sendiri. Bukan kebalikannya ya, saya tidak ingin, jangan sampai saya tidak mengejar target, saya tidak ingin, jangan sampai saya kalah, saya tidak ingin. Jadi yang tidak inginnya bukan saya fokuskan, jadi ada istilah yang mengatakan apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi fokus kepada apa yang kita mau gitu ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu, saya mungkin jawabannya adalah sederhana dengan cerita saya mungkin sering saya kemukakan sama Mas Adriano dan kawan-kawan mungkin berulang-ulang, yaitu adalah yang namanya filosofi ekor kucing, Mas. Yaitu adalah seekor kucing sedang berputar-putar, kucing kecil dari kejauhan, kucing tua mendekati kucing kecil itu dan bertanya, wahai anak muda, kamu sedang ngapain? Lalu si kucing itu bilang bahwa saya sedang mengejar ekor saya. Lalu ditanya sama kucing tua itu, kenapa kamu mengejar ekor kamu? Lalu kucing muda itu bilang bahwa karena itulah yang saya pelajari di sekolah katanya. Loh, memang kamu sekolah apa? Saya sekolah filsafat kucing. Di sekolah filsafat kucing diajarkan dua hal. Yang pertama adalah bahwa yang paling utama daripada kucing itu adalah dalam hidup kucing itu adalah kebahagiaan, satu. Dan yang kedua, kebahagiaan itu hanya bisa diraih kalau ibaratnya kita bisa mencapainya, yaitu kebahagiaan itu adanya di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi saya coba kejar ekor saya, dan saya berharap kalau seandainya saya bisa dapatkan ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya.
Nah, kucing yang tua itu tersenyum dan mengatakan pada kucing muda bahwa dia katakan bahwa wahai anak muda, mungkin saya sama kamu sebenarnya sama ya, kita memiliki pemahaman yang sama, tapi memang karena saya dulu besarnya di gang gitu dan tidak sekolah gitu ya. Tapi saya memiliki pemahaman yang sama, yaitu memang betul. Yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor saya. Tapi saya tahu bahwa kalau seandainya saya terus mengejar ekor saya, maka saya tidak akan mendapatkannya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya melakukan dua hal. Yang pertama adalah saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati. Dan yang kedua, apa yang saya lakukan nanti akan bermanfaat bagi saya dan juga kucing-kucing yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Saya tidak perlu mengejar ekor saya, maka ekor saya justru yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Nah, jadi itu yang saya maksud tadi sebagai hasrat tanpa pamrih. Intention itu adalah is a desire with no attachment. Jadi kita lakukan segala sesuatunya dengan senang hati, dan memang kita tahu itu akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Dan ketika kita lakukan dengan so passionately gitu ya, dengan kesenangan, dengan kesukaan kita, nah pada saat itulah ternyata target itu akan mengikuti kita. Nah, bersyukur saya menerapkan prinsip ini ya, bisa jadi juara ya itu yang saya syukuri. Kalaupun tidak jadi juara pun juga saya tetap memakai prinsip ini ya gitu, karena at least I do my best ya. I make the most out of my skills atau my potensi gitu. Kurang lebih itu, Mas. Mas, langsung saya tindak lanjuti dengan pertanyaan yang ini nampaknya jawabannya akan banyak membantu teman-teman. Ketika tadi Mas Ade mengatakan tanpa pamrih, Mas. Ini gimana maksudnya, Mas? Tanpa pamrih. Sementara kita, orang-orang yang bergerak di dunia penjualan, itu bicaranya ketika, mencapai target, nanti akan dapat reward traveling all around the world, akan mendapatkan tambahan insentif. Dan itu menjadi salah satu yang menggairahkan. Lalu tadi maksud Mas Ade kata-kata tanpa pamrih itu gimana maksudnya, Mas? Ya, jadi sebenarnya hanya lebih kepada kayak mindset di kepala saya untuk bilang bahwa siapa yang nggak mau saya jadi juara, siapa yang nggak mau nanti kalau juara bisa dapat bonus, siapa yang nggak mau nanti waktu juara bisa mendapatkan apresiasi atau signifikasi yang tinggi. Saya mengerti itu. Tapi secara mindset di kepala saya tidak mau menjadikan itu sebagai sebuah beban, karena nanti akan mengganggu, istilahnya akan influence, mempengaruhi yang namanya kesenangan saya sendiri. Karena kalau ada istilah orang waktu melakukan sebuah performa ya, kalau teman-teman tahu ya, kita membayangkan misalnya kita ingin melempar bola basket ya ke dalam satu ring gitu ya, ke dalam satu ring basket itu ya. Jadi yang kita fokuskan kan sebenarnya kenikmatan kita akan bermain basket dan kenyamanan kita akan kita karena rajin latihan skill kita. Tapi waktu kita mau masukkan ke ring basket itu, kita bilang, wah ini nanti kalau seandainya bola ini masuk, nanti saya akan dapat bonus, saya akan dapat apa. Nah pada saat itu tentu akan menjadi pressure bagi kita untuk akhirnya justru berpengaruh kepada performa kita yang tadinya akhirnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita pamrih terhadap hal tersebut. Jadi maksud saya di situ yang tadi saya katakan. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa pilihan kata mempengaruhi rasa. Jadi kalau goal atau target kadang ada nuansa pamrihnya, yaitu ada saya mau itu. Tapi kalau saya rubah katanya menjadi ikhtiar atau menjadi itikat, itu pamrihnya hilang semua gitu. Tapi goalnya tetap sama, yaitu arahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya waktu kita menjalankan sesuatu ya kita nikmatin aja gitu. Nah satu hal yang menurut saya yang paling baik itu adalah ada yang namanya disebut dengan namanya keikhlasan. Ikhlas terhadap masa depan yang kita belum tahu gitu ya. Jadi ke depannya itu kan kita nggak tahu bisa kejar target atau enggak. Tapi kalau kita ikhlaskan, akhirnya itu menjadi sebuah petualangan yang menarik untuk kita jalankan. Tapi ketika kita pamrih, biasanya ada kecenderungan untuk kita tidak ikhlas. Nah, ketika kita tidak ikhlas, makanya yang terjadi pasti akan muncul nuansa kekhawatiran dan ketakutan, gitu loh maksud saya. Jadi, tapi terlepas daripada apapun juga, ini hanya cuma mindset di kepala teman-teman sekalian. Saya setuju sama teman-teman, balik lagi tetap aja at the end kita harus mengejar target. At the end saya harus jadi juara, kan itu udah pasti. Nah, tapi semuanya bukan tergantung daripada maunya kita, tapi tergantung daripada seberapa usaha yang kita lakukan untuk kita bisa membawa diri kita ke tujuan kita tersebut gitu. Makanya pada saat itu yang saya lakukan adalah lebih kepada berfokus latihan apa sih yang masih yang kurang yang bisa saya improve. Makanan apa sih sebenarnya yang saya bisa lebih optimal lagi sehingga diet saya jadi lebih tajam lagi.
Lalu apalagi dalam hal istirahat mungkin yang kurang, lalu dalam hal mungkin pendekatan latihan atau dalam hal yang lain-lainnya. Jadi saya pikir kenapa nggak kita spend so much energi kita atau tenaga kita fokuskan kepada apa yang membuat saya bisa mencapai istilahnya intensi atau signal yang saya kirim tadi gitu. Nah pada saat itulah makanya kenapa akhirnya kita sibuk dwelling tentang berbagai strategi-strategi yang harus saya lakukan untuk bisa saya membawa saya kepada sesuatu yang saya mau. Oke. Terima kasih, menarik sekali ya. Jadi tadi itu di level mindset Mas Ade ya. Artinya bentuk activity, bentuk action-nya tetap melakukan yang terbaik, lalu juga dievaluasi, menjadi dua hal yang berbeda itunya. Activity dan juga antara mindset-nya. Nah, Mas Ade, lalu ketika bicara, ketika ingin mencapai hasil, maka dibutuhkan kedisiplinan. Nah, kira-kira kalau kata disiplin itu termasuk kata-kata yang memberdayakan atau cenderung tidak, Mas? Kalau tadi Mas Ade mengatakan bahwa pilihan kata, rasa, mesti disiplin latihan, mungkin kalau Mas Ade right. Jadi kalau sales, mesti visit ke customer, mesti disiplin call. Iya, nah, betul. 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 Jadi, baik Mas Adriano. Jadi disiplin itu bahasa Indonesianya kan kepatuhan ya. Nah, saya punya satu definisi di kepala saya lagi bahwa menurut saya adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan itu adalah pemahaman. Nah, makanya kenapa itulah gunanya edukasi. Ketika kita bersedia untuk mengedukasi diri kita sampai akhirnya kita paham, nah pada saat itulah akhirnya kepatuhan akan mengikuti. Jadi kepatuhannya juga akan menjadi intensi kita, akan menjadi target kita. Tapi kalau kita tidak landasi sebuah kepatuhan dengan pemahaman, maka yang terjadi itu adalah sebuah fondasi yang runtuh. Seperti contohnya hari ini ya, kalau bisa kita lihat di musim infeksi ini gitu. Jadi kepatuhan untuk sehat itu dilandasi oleh ketakutan dan kecemasan akan sakit atau akan mati. Bukannya dilandasi oleh sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya betapa nikmatnya kalau kita sehat, kualitas diri kita seberapa besar, kebermanfaatan kita pada orang lain, semakin kita sehat semakin bermanfaat. Nah pada saat itu kita bilang ya otomatis ya jadi patuh gitu loh. Jadi berdasarkan pemahaman ya. Betul. Nah, jadi ketika kita paham akan arti dan makna, nah makanya kenapa ada istilah orang bilang kelaparan terbesar adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan atau kehausan akan arti dan makna. Kenapa? Karena kalau kita paham dengan arti dan makna, akhirnya yang namanya sesuatu yang dianggap sebagai pemaknaan disiplin itu tadi, kita bisa lakukan semuanya dengan senang hati. Makanya kenapa kita sikat gigi, makanya kenapa kita mandi, makanya kenapa kita sholat, makanya kenapa kita melakukan berbagai hal. Dari pagi, jam 5 pagi kita udah jalan, baru pulang kadang-kadang jam 7, jam 8. Ketemu anak atau keluarga kadang-kadang juga udah sedikit waktunya. Tapi kita bisa lakukan semuanya dengan senang hati karena ada sebuah arti dan makna. Ada sebuah pemahaman. Jadi kita lakukannya dengan senang hati. Nah, jadi maksud saya itu sebenarnya lebih ke sana. Jadi disiplin itu sendiri sesungguhnya lebih kepada adalah kalau orang bilang, si Ade itu disiplin ya, iya makannya diatur, dia latihan setiap hari. Itu kan pemaknaan orang terhadap kita. Tapi pada dasarnya, ketika setiap orang dia sikat gigi setiap hari, nggak ada yang mendapatkan kredit sebagai orang yang disiplin karena dia sikat gigi setiap hari. Sikat gigi setiap hari dianggap sebagai sesuatu yang normal saja, gitu. Oke. Mas, terus ketika ada orang, misalnya menurut Mas nih, melakukan aktivitas kedisiplinan, dan ada kata-kata misalnya gini, ya habis mau nggak mau, memang ini kerjaan gua. Nah itu gimana tuh Mas, kalau Mas Ade melihat bahwa memang itu ada rasa-rasa memang susah dinikmati, tapi saya pengen, karena butuh uangnya, misalnya kalau orang kerja, butuh komisi. Nah, betul. Ada tiap-tiap. Betul, itu tadi yang saya katakan sebenarnya kata-kata yang tepat itu adalah konsekuensi. Gitu. Jadi kita bersyukur ketika kita love what we do. Tapi kita juga bisa belajar untuk istilahnya kalau misalnya kalimatnya kita bersyukur kalau kita bisa do what we love gitu. Tapi at the same time kita juga bisa belajar untuk melakukan love what we do gitu maksudnya Mas. Jadi artinya di satu sisi mungkin
mungkin 30% daripada kita berdasarkan statistik ya. 30% daripada kita menjalankan pekerjaannya karena panggilan hati, bukan karena panggilan kebutuhan. Tapi 70% orang menjalankannya karena panggilan kebutuhan, bukan karena panggilan hati. Bukan berarti yang satu sukses, yang satu gagal. Bukan. Ini hanya cuma statistik mau bilang bahwa mayoritas orang menjalankan pekerjaannya bukan karena panggilan hati. Tapi di sisi lain, konsekuensi daripada istilahnya kalau kita ngomongin bahwa mungkin sederhananya gini, kayak tadi Mas bilang, tapi saya ada anak, saya ada istri, saya ada kebutuhan yang harus saya lakukan. Nah, itu kan kita harus konsekuen melakukan pekerjaan. Saya terpaksa, saya harus lakukan dalam tanda kutip tadi ya. Jadi bukan terpaksa, tapi saya bilang ada sebuah konsekuensi. Konsekuensi yang harus saya jalani untuk supaya anak istri saya bisa, atau misalnya cicilan usaha atau cicilan rumah saya atau motor saya atau tanah saya dan sebagainya itu bisa terselenggara. Nah, jadi saya konsekuensi dengan itu. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk konsekuen dengan itu? Yaitu adalah saya belajar gimana caranya saya bisa mencintai apa yang saya lakukan. Gitu. Nah, bersyukur orang seperti saya, mungkin orang seperti Mas Adriano, kita bekerja karena di bidang yang kita cintai gitu. Tapi nggak semua orang melakukan hal itu, apalagi menjadi sales. Kadang-kadang istilahnya yang penting pokoknya saya akan nanti dapat komisinya, akan dapat apa. Saya setuju kalau kita berbicara dalam tatanan omongan. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara buah yang manis, bunga yang mekar dan wangi, itu semua berasal dari akar yang kuat. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi teman-teman sekalian. Yuk kita rubah mindset kita di dalam, pada saat itu nanti apa yang di luar itu akan berubah. Itu yang saya katakan tadi. Anda ingin merubah dunia ini, dunia tidak akan berubah buat Anda. Anda ingin merubah hidup Anda, kita tidak akan pernah berubah untuk kita. Tapi kalau kita merubah cara pandang kita terhadap dunia, ketika kita merubah cara pandang kita terhadap hidup kita, maka seketika hidup dan dunia akan berubah buat kita. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara we change the way we look at things, and the things suddenly will change. Jadi itu yang maksud saya bilang tadi. Jadi saya tahu kalau ngomongin dalam tatanan fisikalitas, ya semua juga, saya juga paham. Ibaratnya kalau saya nggak juara, nanti nggak sponsor berhenti. Kalau seandainya saya nggak juara, berarti saya juga nggak dapat makan. Kalau saya nggak juara, berarti saya juga nggak dapat ini. Tapi ngapain saya berfokus kepada kalau seandainya saya nggak juara? Karena itu yang bukan saya mau. Yang saya mau adalah saya mau juara. Yang saya mau adalah saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi fokus on what we want, is not focus on what we don't want. Kan itu kan sebenarnya kuncinya gitu. Dan ketika kita fokus kepada apa yang kita mau, pada saat itulah yang terjadi namanya intrapersonal komunikasi kita, itu akan mengarahkan kita kepada motivasi yang mengarahkan kita pada yang mau. Contoh yang sederhana yang saya sering katakan kepada teman-teman. Kenapa ya saya kalah? Kenapa ya saya kalah? Kenapa ya saya performanya jelek? Kenapa saya ini? Silahkan aja. Tapi di sisi lain, kalau seandainya pertanyaannya kita rubah menjadi apa yang bisa membuat saya bisa memenangkan pertandingan itu? Apa yang bisa membuat saya untuk bisa performa yang optimal? Nah, pada saat itulah tanya jawab itu dikenal yang namanya swadaya atau self study, atau yang dikenal dengan namanya intrapersonal komunikasi, itu akan melahirkan sebuah pertanyaan jawaban yang akhirnya melahirkan motivasi yang akan mengarahkan kita pada apa yang kita mau, bukan sebaliknya. Oke, terima kasih Mas Adare. Menarik sekali Mas. Saya tadi terakhir bahkan melihat Mas Adare sangat konsisten sekali ketika saya memberikan contoh, Mas Adare lalu mengkonvert pilihan katanya. Berarti Mas Adare memang benar-benar membuktikan ya bahwa pilihan kata itu begitu penting. Nah, lalu tipsnya bagaimana Mas agar kita khususnya dalam konteks tadi intrapersonal skill-nya, memiliki kemampuan yang baik untuk menyadari bahwa ada pilihan kata yang tidak memberdayakan dan ada yang memberdayakan, dan kita aware dan cepat mengkonvert karena akhirnya berdampak kepada tadi mindset lalu ke behavior. Kasih tipsnya Mas. Ya betul. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara yang namanya definisi kedamaian itu adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk menciptakan kesenangan pada pikiran kita. Nah, pada saat itulah terjadi kedamaian. Tapi ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kesenangan pada pikiran kita, maka yang terjadi adalah ketidakdamaian. Nah, jadi yang mau saya maksudkan di sini adalah
pikiran kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan, kan? Kan sebenarnya sesederhana itu. Membayangkan pikiran kita itu mind, isi pikiran kita adalah thoughts. Jadi mind itu adalah gelasnya, thoughts itu adalah airnya, misalnya. Nah, isi airnya tergantung daripada kita mau isi seperti apa. Di satu sisi konten isi air kadang-kadang juga tidak bisa kita kontrol, karena berdasarkan panca indera kita akan mendengar, menyaksikan, langsung ambil aja semua, melihat semuanya langsung masuk. Tapi tergantung daripada kita memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati atau yang melemahkan hati sebagai identitas kita terhadap isi pikiran kita tadi. Nah, jadi poin saya sebenarnya, kembali lagi teman-teman sekalian, jadi kalau kita sedikit paham bahwa kita mau membuat satu identifikasi yang menguatkan atau yang melemahkan hati, makanya kenapa salah satu caranya yang tadi saya katakan, kalau salah kata gitu, atau salah pilih kata atau pilih kalimat, maka yang terjadi adalah sebuah self-defeating yang nanti akan mengarahkan kita pada berbagai permainan yang justru menjauhkan kita daripada apa yang kita mau. Yang kesatu dan yang disebut namanya is a blame game. Jadi kita paling senang nyalain orang lain. Yang kedua adalah is a justify game. Kalau yang salah orang berarti yang benar kita. Dan yang ketiga uniknya, kita bermain dalam blame game dan justify game, tapi uniknya kita selalu bermain di permainan yang ketiga. Permainan yang ketiga yaitu adalah yang disebut dengan namanya is a complaint game. Jadi dia menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang komplain dia sendiri, padahal dia bilang dia menang dalam perdebatan itu. Nah, jadi maksud saya, dalam hal ini kita nggak mau terjebak di dalam situasi itu, teman-teman sekalian, gitu. Makanya jadi yang mesti kita lakukan adalah justru kita jujur. Ada istilahnya namanya satyam. Jujur paling tidak sama diri kita sendiri. Nggak usah sama orang lain, nggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak sama diri sendiri harus jujur. Kenapa? Karena sehat, bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit, bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, jadi maksud saya, paling tidak kita berdamai sama diri kita sendiri untuk bilang bahwa iya ya, saya orangnya males ya. Iya ya, saya orangnya nggak mau belajar. Iya, saya orangnya ignorance, tidak peduli dan sebagainya. Paling tidak kita mengidentifikasi aja dulu bahwa saya itu seperti ini. Nah, pada saat itu kita bilang, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya, mengarahkan saya kepada apa yang saya mau. Nah, pada saat itu akan ada jawaban dan pertanyaan, ada jawaban lagi, dan pertanyaan lagi, ada jawaban lagi, dan seterusnya. Itu yang tadi saya katakan akhirnya akan menjadi sebuah motivasi bagi kita. Nah, pilihan kata mempengaruhi rasa, kenapa? Karena ketika kata-katanya buruk yang kita pakai, tanpa kita sadari kita menciptakan yang namanya self-defeating itu, atau self-victimize itu, atau apapun juga yang tanpa kita sadari akhirnya kita bermain lagi di permainan-permainan itu lagi. Nah, jadi poin saya sama teman-teman sekalian adalah kenapa tidak gitu loh. Ibaratnya justru tantangan terbesar itu adalah bukan yang di luar, tapi tantangan terbesar itu sebenarnya adalah yang di dalam gitu. Makanya kenapa saya bilang segala sesuatunya kalau kita punya cara pandang yang menguatkan hati, punya mindset atau punya cara berpikir yang istilahnya baik adanya. Nah, itu juga sebenarnya sama kayak berbagai yang namanya kalau teman-teman bilang ketika belajar tentang yang namanya from impossible jadi I'm possible is the whole the whole mentality of industri motivasi lah kalau teman-teman tahu gitu ya. Jadi adalah kembali lagi ke dalam diri sendiri untuk bilang bahwa saya pasti bisa, saya ini kan gitu kan semua. Jadi makanya kenapa ada afirmasi, kenapa ada ini, kenapa ada itu sebenarnya hanya lebih kepada kita tuh struggling melawan diri kita sendiri gitu. Yang pikiran yang harusnya menjadi kekuatan, kenapa akhirnya menjadi kelemahan. Bahkan dalam dunia kesehatan pun juga sama ya, ketika unik manusia dengan egonya mengatakan pada tumbuhan dan binatang bahwa saya adalah makhluk yang paling tinggi dibandingkan kalian karena saya memiliki kecerdasan gitu ya dan akal budi. Tapi kenapa kecerdasan dan akal budi yang harusnya menjadi kekuatan kenapa menjadi kelemahan? Ketika stres menjadi penyebab daripada prematur, kematian dan kesakitan degeneratif gara-gara ulah kita sendiri gitu. Jadi kalau kita paham itu, saya rasa kenapa nggak kita berfokus kepada mindset kita untuk akhirnya nanti pola perilaku kita akan mengikuti begitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adarai. Ini makin menarik lagi. Tadi ketika bicara tentang pilihan kata atau mindset dan juga segala sesuatu yang di dalam diri kita, itu apakah setiap orang sadar? Tadi kan Mas Adarai mengatakan nih, oke saya sadar, saya malas, saya sadar, saya itu segala macam. Apakah setiap orang bisa sadar atau kadang-kadang memang dibutuhkan orang lain untuk menyadarkan? Sebagaimana misalnya dokter tetap membutuhkan dokter lain untuk meriksa dirinya. Atau dalam hal berlatih olahraga kita
ada PT atau ada coach yang membantu melihat bahwa gerakan kita itu salah dan dia mau menyempurnakan. Nah, apakah bisa Mas setiap orang langsung aware dengan diri sendiri atau ada titik-titik di mana memang dia nggak tapi dia melakukan tadi blaming, justify, complain, dan dia nggak merasa itu terjadi. Tapi kehidupannya membuktikan bahwa benar yang Mas katakan tadi, kehidupannya membuktikan bahwa tidak bermasalah, tidak achieve ini, itu. Tetapi dia tadi Mas. Iya. Gimana, Betul, Mas? Orang Mas. lain? Iya, betul sekali, Mas. Jadi sekali lagi memang menyenangkan kalau seandainya itu kita bisa pahami dengan sendiri ya gitu. Tapi di sisi lain kan makanya kenapa sinergis itu atau kolaborasi gitu atau win-win solusi atau situasi ketika seseorang yang mandiri bertemu dengan orang yang mandiri yang lain terjadi yang namanya interdependency akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Guru dari kata gu dan ru itu artinya adalah yang dikenal dengan namanya dark dispeller gitu. Jadi dia sebenarnya menerangi kegelapan tersebut. Jadi makanya cuma zaman sekarang orang ngomongnya bukan guru, bukan sensei, bukan apa lagi gitu ya. Tapi sekarang bahasanya lebih trendy, lebih apa kita bilang coach atau kita bilang mentor dan sebagainya. Tapi intinya sebenarnya sama adalah ketika kita bersyukur ya, seandainya kita mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan yang namanya coach atau mentor atau tadi yang saya katakan guru, ketika di saat kita mungkin sendiri itu bisa jadi perlu perjalanan yang lebih panjang, si guru itu bisa memperpendek perjalanan kita untuk sampai ke tempat tujuan kita. Jadi kalau mungkin bahasa sederhananya mungkin Mas Adriano mungkin udah bosan terus ya dengan cerita saya, tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain belum terlalu bosan. Jadi cerita sederhananya adalah sebagai berikut. Boleh cerita ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Wajib. Ya baik. Jadi suatu ketika di hari pertama gitu ya, seseorang ya menasihati kita, dikatakan adalah Mas Ade, tolong jangan lewat situ ya, gitu ya. Tolong jangan lewat jalan situ. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap lewat jalan situ di hari pertama tuh ya. Saya tetap lewat jalan itu. Apa yang terjadi jalan itu ternyata banyak lubang dan saya akhirnya jatuh terjerumus ke lubang itu. Masuk hari kedua, orang yang bijaksana itu bilang lagi kepada saya, Mas Ade jangan lewat jalan itu gitu. Apa yang saya lakukan? Di hari kedua saya nggak mau dengar apa kata dia, saya jalanin aja. Dan apa yang terjadi Mas? Yaitu adalah di hari kedua saya kejeblos juga di lubang yang sama gitu. Masuk ke hari 3, orang yang bijaksana bilang lagi kepada saya, Mas Ade, jangan lewat jalan situ, gitu. Nah, tapi apa yang saya lakukan adalah saya bilang, jangan sampai, saya udah tahu, jangan sampai saya kejeblos, jangan sampai saya kejeblos. Pokoknya di hari ketiga saya udah tahu, jangan sampai saya kejeblos. Tapi apa yang terjadi, Mas? Ternyata saya kejeblos juga di hari ketiga, gitu. Di hari keempat, dikatakan lagi sama orang bijaksana, Mas Ade jangan lewat jalan situ. Apa yang saya lakukan? Yaitu adalah saya bilang, wah saya akan mati-matian berusaha pokoknya kali ini. Saya harus lolos dari jeratan si jeblos itu gitu ya. Jadi saya pelan-pelan, hati-hati, sangat super hati-hati, pelan-pelan di kepala saya bilang pokoknya saya harus lolos, pokoknya saya harus lolos. Dan akhirnya dengan segala jeripaya dan upaya saya, akhirnya saya berhasil lolos di hari keempat. Masuk hari kelima, dikatakan sama orang yang bijaksana, jangan lewat jalan situ. Saya bilang, oh iya benar juga ya, saya nggak usah lewat jalan situ. Jadi saya butuh 5 hari untuk mau mendengarkan orang itu, padahal orang itu bisa kasih tahu saya udah di hari pertama. Jadi menyenangkan teman-teman sekalian kalau seandainya kita punya coach seperti teman-teman Mas Adriano dan kawan-kawan ya di Performance Club, atau mungkin kita punya coach di tempat latihan kita, atau kita punya mentor di rumah kita, orang tua kita yang bijaksana dan sebagainya. Kalau kita mau mendengarkan dari hari pertama, kita bisa ngirit 4 hari gitu. Jadi ada istilah yang mengatakan kalau orang yang pintar itu apa boleh buat, dia harus jatuh dulu baru dia belajar gitu. Tapi sesungguhnya orang yang bijaksana, dia tidak perlu harus jatuh, cukup dengan dia mendengarkan saja dia bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi makanya kenapa ada istilah orang bilang orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Kenapa tidak? Justru itu yang disebut yang namanya saya katakan survival of the wisest. Justru orang yang paling bijaksana lah pada dirinya, dia yang justru pasti yang majunya paling duluan. Terima kasih, Mas Ade. Mas, saya sambil menggunakan apa yang ada di chatting teman-teman ya. Tadi ada kata-kata, gimana Mas membedakan antara
disiplin dengan monoton. Apakah disiplin pasti monoton dan monoton itu pasti jadi disiplin? Atau ada perbedaan? Iya, saya rasa itu pun juga sama ya. Ketika kita membuat satu pemaknaan, pertama disiplin itu sendiri kan pemaknaan orang terhadap kita. Ditambah lagi kedua, monoton itu adalah sesuatu yang tidak bervariasi gitu. Jadi seolah-olah boring, seolah-olah bosen. Lalu pertanyaannya kenapa kita membuat perkataan itu pada diri kita gitu loh. Justru yang kita lakukan adalah bukankah yang namanya ada istilah yang mengatakan yang namanya repetition is a mother of skills. Nah, artinya apa? Itu kan menguatkan hati banget. Kalimatnya aja menguatkan hati banget. Repetition is a mother of skills. Tapi kalau kita mau bikin lagi, repetition is a boring skill atau is a boring activity gitu. Kan istilahnya kan bisa aja gitu. Atau repetition is a monotone activities. Ya boleh aja silahkan gitu. Tapi kita mau pilihnya kemana gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, justru dengan just kita stay fokus terhadap apa yang kita lakukan, terus-menerus kita lakukan, dan pada saat itulah yang terjadi adalah sebuah ketajaman itu sendiri. Tapi yang namanya motivasi ya teman-teman sendiri itu kadang-kadang memang selalu ada dua sisi. Sisinya apa Mas yang saya mau katakan? Sebagai contoh kayak tadi misalnya. Jadi kalau kita asah terus yang terjadi adalah berlian yang menjadi manifestasinya. Itu opsi satu. Tapi kalau yang kedua adalah kita lakukan itu terus hal yang sama terus menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda nggak terjadi. Itu yang disebut namanya insanity. Contohnya misalnya kebijakan kesehatan dunia hari ini gitu ya. jadi ya terus aja mau sampai kapan. Nah, tapi dua hal yang berbeda dalam hal cara pandang gitu aja gitu. Jadi kalau bisa, kenapa nggak kita jadikan yang namanya disiplin itu sebagai is a mother of skills gitu, ketimbang daripada kita bilang disiplin itu sesuatu yang monoton. Mas Adera makin penasaran lagi nih. Dengan cepat Mas Adera pas saya lempar tentang disiplin monoton langsung keluar lagi dengan kata-kata bahwa pengulangan itu adalah kuncinya untuk menjadi master atau menjadi ahli. Nah itu kan kecepatan Mas ya, kemampuan. Atau ada hubungannya dengan referensi. Kalau referensi kita terbatas, akhirnya memang akan punya kecenderungan, tanda kutip, sulit untuk melakukan manuver tadi. Terjebak, ya udah memang mau nggak mau dah, akhirnya tadi melakukannya tidak dengan love lagi. Iya betul Mas. Kita mesti banyak nonton, mesti banyak baca, atau ada tips untuk kita kan kemampuan cepat merubah katanya tadi Mas? Gimana Mas betul. Ya betul Mas. Jadi itulah tadi yang kayak saya katakan tadi. Sebenarnya kuncinya cuma satu aja. Yaitu adalah kita lebih kepada tahu diri ya, dalam arti bahwa kepala kita ini kan kecil ya. Jadi sebenarnya akumulasi daripada data dan informasi yang kita masukkan ke kepala kita itu tidak sebanding dengan data dan informasi yang ada di luar kepala kita. Jadi kalau kita bilang informasi yang di luar sana itu lebih banyak daripada apa yang ada di kepala kita. Makanya kenapa kalau seandainya kita justru kekeh gitu kalau bahasa Sundanya gitu ya, ngotot gitu bilang bahwa saya lebih benar daripada orang di luar sana, ya kita hanya akan end up either sebagai seorang yang fanatis atau as an idiot gitu aja gitu. Nah, jadi saya punya sebuah moto yang sederhana kepada teman-teman sekalian adalah mengutip daripada kata-kata bijaksana Mark Twain. Mark Twain mengatakan adalah seperti ini. Yang membuat kita bermasalah itu sesungguhnya adalah bukan apa yang kita tidak tahu. Tapi yang membuat kita ada di dalam sebuah masalah itu adalah karena kita pikir kita tahu. Jadi justru karena apa yang kita tahu dan kita yakini bahwa itu adalah yang benar, tapi taunya ternyata nggak begitu gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin kalau teman-teman rhyme-nya bagus nih bunyinya gitu istilahnya. What makes us in trouble is not that what we don't know, tapi what we know for sure but it just ain't so gitu. Jadi basically Mark Twain cuma mau bilang kita jangan sok tahu gitu loh. Kenapa? Karena kita pikir kita yakin bahwa itulah yang sesungguhnya dan kita bisa menekan orang dengan keyakinan kita, tapi ternyata taunya salah. Ya seperti contoh kebijakan kesehatan dunia hari ini gitu. Jadi dengan menekan orang tapi nanti terakhirnya ternyata taunya oh iya ya salah juga ya ternyata. Makanya kebijakannya naik turun berubah-ubah sana sini gitu. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa pada dasarnya sebenarnya kenapa nggak kita open to everything attached to nothing, itu artinya adalah apa?
adalah bahwa begitu banyak istilahnya informasi yang ada di luar sana. Bahkan saya pun juga kalau saya boleh jujur, misalnya saya ngelihat lagi kadang video-video YouTube saya yang dulu, atau mungkin dulu hasil wawancara saya, atau bahkan saya melihat tulisan di buku saya pun juga bisa mengkritik diri saya sendiri untuk bilang, nggak gitu ya, dulu mungkin saya dengan pemahaman saya rasa gitu. Tapi ternyata informasi itu terus berlanjut. Kalau dalam dunia kesehatan, kalau teman-teman tahu, saya kasih contoh aja paling gampang. Zaman dulu penjahatnya adalah saturated fats. Zaman sekarang saturated fats adalah jagoannya. Nah kan bingung gitu. Jadi apa yang menjadi kebenaran hari ini ternyata bisa menjadi kebohongan masa depan gitu, dan sebaliknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade. Nah, berikutnya Mas, ini dari teman-teman juga. Pertanyaan adalah semangat kita kadang naik, kadang turun. Lalu gimana supaya tetap terjaga konsisten, spirit, semangat, atau bahasa lainnya, atau mungkin Mas Adi menggunakan apa, Mas? Bahasa-bahasa untuk keep motivation. Silakan. Saya sih menggunakannya sebenarnya itikat tadi aja gitu. Jadi itikatnya kan saya bilang tadi, itikatnya adalah saya mau jadi juara misalnya. Nah, jadi untuk menjadi juara itu ada sebuah konsekuensi yang harus saya lakukan. Nah, juara atau sehat atau kaya atau sakit atau miskin itu sebenarnya adalah sebuah byproduct daripada, atau yang sebuah konsekuensi daripada akumulasi ulah perilaku atau investasi kita. Nah, jadi kalau investasi perilaku kita seperti apa, maka ketika kita terus melakukan hal tersebut, maka akumulasinya adalah, atau konsekuensinya adalah dari akumulasi tersebut adalah si byproduct tersebut. Apakah kita jadi sukses, apakah kita jadi kaya, jadi dan sebagainya. Jadi poin saya cuma mau bilang adalah mungkin kalimat kuncinya katanya sebenarnya adalah lebih konsekuensi aja. Jadi kalau saya memang kepengen berhasil jadi orang dalam hal fisikalitas gitu ya, misalnya mau apa aja sih sebenarnya silahkan aja. Termasuk saya juga misalnya, saya mau punya komposisi tubuh yang optimal yang ini, berarti saya mesti latihan, misalnya ototnya mesti cukup, supaya ototnya dikencangkan maka tulangnya akan terangsang kekuatannya, maka nanti kadar lemaknya bisa jadi lebih rendah, maka organ tubuh jadi lebih baik, cairan dalam tubuh jadi lebih seimbang. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau seandainya saya bersedia berinvestasi ulah perilaku saya sesuai dengan apa yang saya mau, dalam hal ini yaitu adalah si komposisi tubuh yang seimbang tadi gitu. Jadi saya cuma bilang sama teman-teman itu sebenarnya konsekuensi aja sih gitu ya. Bosan kan nggak ada masalah, kita juga kadang-kadang suka bosan kok dengan yang kita lakukan, tapi setiap segala sesuatu dalam langkah kan selalu ada siasat teman-teman. Masa saya nggak makan sih es krim gitu, bakmi, kue tiaw, saya kan juga suka gitu. Tapi di sisi lain kesukaan saya terhadap makanan dibandingkan dengan kesukaan saya terhadap keberhasilan yang saya dapat dari kualitas kesehatan saya, tentu jauh berbanding gitu, jauh sekali gitu, karena kenikmatan sesaat itu nggak worth it gitu di dwelling atau diteruskan dibandingkan dengan kenikmatan yang istilahnya yang bisa saya dapatkan selamanya. Jadi mungkin bahasa mengutip kata Muhammad Ali itu istilahnya your pain today is a victory forever misalnya gitu. Mungkin bahasanya gitu biar paham teman-teman ya, maksudnya itu gitu ya. Jadi bukan ya, dan segala sesuatu tidak ada yang abadi juga sih memang, tapi saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah hanya lebih kepada, kalau istilahnya orang itu kan, itu yang definisi dari yang namanya menabung dan berinvestasi, sebenarnya maksudnya itu doang sih. Kadang-kadang dalam hal lain pun juga saya sama, misalnya dalam hal keuangan, misalnya dulu lagi muda, saya spend uang malah boros, saya tidak punya kecerdasan akan keuangan yang baik. Sebaliknya teman saya, meskipun dia nggak sukses seperti saya jadi atlet, jadi apa, tapi dia mungkin punya kecerdasan keuangan yang baik, dia berinvestasi, dia punya uang dikit, malah dia tanamkan investasinya misalnya buat punya properti dan sebagainya. Nah, secara finansial jauh lebih mapan daripada saya karena punya sebuah kecerdasan dalam berinvestasi itu gitu. Wah, boring banget sih lagi zaman dulu dia mudanya, mestinya kita ngapain dia gini, ya silahkan aja orang mau ngomong apa gitu. Tapi pada kenyataannya dia menikmati byproduct daripada hasil akumulasi investasi perilakunya di bidang keuangan tadi. Begitupun juga dengan saya lakukan di bidang kesehatan. Saya bersyukur sampai hari ini udah setengah abad lebih masih diberikan kemandirian akan sehat. Jadi saya pikir menyenangkan gitu ketika orang lain sibuk beli obat, sibuk bayar dokter, sibuk ke rumah sakit. Sekarang apalagi dengan ada musim infeksi ini, sibuk
berdiam diri, nggak bisa ngapa-ngapain karena semua serba ketakutan dan sebagainya, saya rasa ya itu adalah sebuah konsekuensi yang harus dijalani masing-masing gitu. Tapi di sisi lain bagi orang yang punya pola investasi perilakunya yang baik yang apa, ya dia nggak merasa kenapa-napa gitu, dan saya rasa ya uniknya di situ gitu. Jadi saya pikir setiap orang harus hidup dengan konsekuensinya. Kalau dalam hal keuangan kita konsekuensinya sebenarnya jelas gitu ya. Jadi kalau saya tidak bekerja dengan baik, maka saya nggak punya uang. Konsekuensinya. Ya. Itu jelas. Kalau saya nggak belajar Betul. dengan baik, maka saya nggak lulus. Itu konsekuensinya. Kalau saya nggak bekerja dengan optimal, maka saya dipecat. Itu konsekuensinya. Kalau saya nggak memenuhi syarat karena saya nggak mempersiapkan diri dengan baik, maka saya tidak diterima dalam pekerjaan. Itu konsekuensinya. Itu jelas. Dan orang dalam hal itu udah paham. Tapi uniknya dalam hal kesehatan, terutama di Indonesia ya, kita tuh tidak bersedia untuk hidup dengan konsekuensinya. Dia mengerokok, dia. Olahraga, enggak. Lalu apalagi yang lainnya, misalnya makan sembarangan gitu ya. Mungkin sebagian ada yang masih konsumsi alkohol atau bahkan narkoba dan sebagainya. Sebagian juga ketergantungan sama obat, medikasi dan sebagainya. Tapi terakhir yang salah kan orang yang sehat gitu. Jadi unik gitu. Jadi saya pikir kita harus hidup dengan konsekuensinya gitu. Jadi nggak nyambung ketika hari ini, ketika kita bisa lihat ya, kalau teman-teman bisa lihat dalam kebijakan kesehatan itu gitu ya, untuk mempertahankan si 1% yang 99% itu jadi tidak bisa berkarya gitu hari ini. Jadi unik gitu. Saya nggak bilang di Indonesia ya, tapi saya bilang di seluruh dunia. Jadi saya rasa itu kita mesti lebih paham lagi dalam hal kata konsekuensi itu. Menarik. Jadi bukan di negara antah berantah ya. Biasanya kalau di postingan Mas Andrea itu entah di negara mana gitu ya. Ya itu kadang-kadang memang orang Indonesia tampaknya lebih cocok untuk diajarkan dengan analogi gitu ya, daripada kalau langsung nanti masalahnya baperan, jadi tersinggung nanti kita. Dan niatannya mau memberikan masukan, tapi nanti yang ada seolah-olah menjadi sebuah kritikan. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, kebanyakan dari kita punya cara pandang yang melemahkan hati gitu. Jadi harusnya masukan itu dijadikan sebagai sebuah evaluasi, tapi justru masukan itu dijadikan sebagai seolah-olah sebagai ancaman gitu. Nah makanya kenapa akhirnya jadi ribut. Nah makanya kenapa saya katakan akhirnya bukan ide yang baik gitu ya kalau saya pikir ya. Ribut dengan orang lain gitu untuk sebuah kebaikan. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan, istilahnya jangan pernah berperang untuk kedamaian, karena perang dan damai itu nggak nyambung gitu. Jangan pernah berperang untuk kesehatan gitu. Kenapa? Karena sehat dan perang nggak nyambung gitu ya. Wah, mantap lagi pilihan katanya. Mas Aderai, saya satu pertanyaan lagi terakhir. Setelah itu nanti saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya secara langsung maksimal 2 orang. Mas Aderai, karena tema hari ini adalah otot, apakah ada korelasi antara otot fisik dengan otot mental? Maksudnya gini, ketika bicara tentang membesarkan otot, biasanya akan bicara dengan membesarkan atau menaikkan berat latihannya. Dinaikkan lagi bertahap, lalu itu berkorelasi atau menjadi konsekuensi atas pertumbuhan otot. Nah, apakah dalam hal otot mental, dalam profesi apapun atau sebagai seorang pribadi, ada hubungannya korelasi antara challenge yang dihadapi dalam pekerjaan dengan otot mental yang semakin strong? Monggo, Mas Aderai. Ya, jadi mungkin kalau saya rasa itu tergantung daripada pemaknaan aja sih, Mas. Dalam arti maksudnya sebenarnya otot di sini itu kan sebenarnya otot itu kita banyak gitu. Kayak tadi kalau kita berbicara mental itu juga punya ototnya. Nah, cuma kali ini kalau kebetulan ngundangnya kebetulan saya urusannya dalam hal otot yang berhubungan dengan fisikalitas, dalam hal ini yaitu badan. Badan. Jadi kalau badan komposisi tubuh gitu maksudnya badan, maka salah satunya ada otot. Nah, otot itu hanya bisa kuat dan besar gitu dan bertahan lama kalau seandainya dia dirusak. Jadi dirusak, dikasih dia istirahat dan makan, pada saat itu dia tumbuh dan berkembang. Makin lama dirusak, makin lama makin kuat. Dirusak, makin lama makin kuat. Nah, jadi persis juga sama kita juga dalam hal otot mental kita juga. Kita selalu dalam tanda kutip itu dirusak. Jadi dirusak itu artinya breaking down itu kalau secara, makanya kenapa kalau kita bilang saya masukkan makanan ke dalam mulut saya. Bagaimana caranya proses untuk dari mulut saya dimasukkan makanan itu bisa akhirnya menjadi bermanfaat bagi organ tubuh saya gitu kan ya. Jadi ada sebuah proses
antara dari mulut untuk sampai menjadi tisu atau menjadi sel. Nah, itu prosesnya breaking down. Gitu, yang membreaking down itu adalah yang disebut dengan namanya ada tingkat keasaman, lalu ada enzim dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi persis juga dalam hal kita mental, teman-teman sekalian, justru kenapa nggak kita punya opsi cara pandang yang menguatkan hati untuk kita bilang adalah bahwa saya mesti punya otot mental yang harus dilatih. Kenapa? Karena dengan semakin banyak case, dengan semakin banyak insiden, dengan semakin banyak challenges atau mungkin failure sekalipun ya, makanya kenapa orang beranggapan adalah bahwa bukan sebuah kekalahan atau kejatuhan, tapi sebagai sebuah pembelajaran kan gitu kan. Itu kan karena apa? Karena dalam proses breaking down itu, teman-teman ambil itu sebagai hikmahnya, Termasuk saya pun juga sama sejak bulan Maret sampai bulan November. Di bulan Maret, April, Mei mungkin saya masih dalam masa berkabung, yang ada adalah penuh dengan kekesalan, kesebalan, atau mungkin istilahnya kekecewaan gitu, beranggapan bahwa gimana sih gitu, istilahnya kita harus dijajah dengan situasi ini gitu. Tapi di sisi lain pelan-pelan makin lama mentalnya makin kuat untuk akhirnya bisa melihat dari sisi yang lebih menguatkan hati. Kenapa nggak kita ambil hikmahnya daripada situasi ini untuk membuat kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya gitu kan. Jadi saya pikir lebih kepada korelasinya ke sana gitu ya. Karena kalau otot kan udah jelas, otot dan tulang aja jelas. Begitu dia patah, dia balik lagi jadi kuat. Otot begitu dilatih kan dirusak. Dia mengembalikan dirinya akhirnya menjadi lebih kuat gitu. Nah, jadi membayangkan kita tidak punya problem masalah dalam hidup. Jadi ketika kita ada problem sedikit masalah karena kita tidak terbiasa, akhirnya kita cepat jatuh. Tapi karena kita selalu didera dengan berbagai masalah, akhirnya kita jadi lebih kokoh, jadi lebih kuat. Persis seperti public figure lah, kebanyakan dipuji-puji terus kan karena mungkin punya followernya yang banyak. Jadi sekalinya ada orang yang mungkin tidak memuji atau mungkin berkata satu hal yang mungkin tidak baik terhadap dia, pada saat itulah itu keselnya bisa sehari itu gitu. Padahal yang muji adalah ada 1.000, yang menghina cuma 10 orang, tapi kita fokusnya kepada penghinaan itu gitu, ketimbang daripada bersyukur ada pujian yang begitu banyak yang kita terima gitu. Karena apa? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa gitu. Nah, tantangannya tuh kadang-kadang memang seperti itu sih kalau saya lihat. Baik, terima kasih Mas Aderai. Yuk sahabat-sahabat, berikan tepuk tangan dulu dong buat Mas Aderai. Boleh juga kasih reaction love. Coba kasih reaction love. Saya juga mau. Nah, kasih love. Nah, sekarang silakan saya minta support kepada Pak Misri Adimisi untuk memoderatori proses mencari 2 penanya secara live yang langsung open mic dan open video, dan nanti langsung juga dijawab oleh Mas Aderai. Oke, saya sambil melemaskan otot-otot kaki saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Adriano, Mas Aderai, mohon izin. Saya langsung ke Imade Kertayasa yang sudah raise hand. Silakan langsung di unmute Pak Imade untuk langsung bisa bertanya ke Mas Aderai. Imade Kertayasa dari Samarinda, ya silakan Pak Imade. Ya, swastiastu Bliade. Ya, swastiastu. Ya, senang bertemu dengan Bliade Rai lagi. Tadi kan sempat disinggung mengenai pilihan kata itu mempengaruhi rasa. Pilihan kata mempengaruhi rasa. Kemudian saya teringat karena berbicara mengenai otot, saya sempat pernah mendengar begitu, ada yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mencapai tujuan kita itu harus menyeimbangkan antara brain memory dengan muscle memory begitu. Bliade ada pemahaman tersendiri nggak mengenai hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada nggak versinya Bliade terkait dengan belief system gitu ya? Kita kan memiliki bagaimana kemudian kita membangun belief system kita yang kuat untuk benar-benar kemudian bisa kita jaga begitu. Ya, itu terima kasih. Iya, terima kasih ya Deh. Terima kasih. Jadi ya, mungkin jadi mungkin saya langsung jawab ya. Mungkin saya jawabnya lebih secara umum sih sebenarnya. Yang mau saya sampaikan sebenarnya tubuh manusia itu sebenarnya tidak dualis. Jadi ibarat otak jalan sendiri, otot jalan sendiri itu sebenarnya enggak gitu. Jadi otak dan otot itu otomatis pasti akan terkait. Jadi signalnya bahkan datangnya dari si otot itu. Otot itu juga ada yang disebut yang mungkin yang paling populer orang kenal yang namanya skeletal muscle, otot rangka. Ada juga yang terkenal yang lainnya adalah otot jantung gitu. Tapi ada juga otot halus yang tidak terlihat itu yang kecil-kecil, yang itu dia justru yang akan membantu untuk men-trigger atau menjadi salah satu
sarana gitu untuk memberikan signal. Salah satunya adalah kepada otak kita. Nah, otot itu sendiri juga arguably katanya masih bisa diperdebatkan, tapi disebut dengan yang namanya it's a endocrine system. Jadi hubungannya dengan hormon gitu. Nah, hormon itu nanti hubungannya dengan hormon yang dirilis itu hubungannya dengan regulasi daripada energi. Nah, salah satu energinya adalah dipakai buat kita berpikir gitu. Nah, jadi kalau ototnya dilatih, tulangnya kuat terangsang, kuat terangsang, akhirnya otomatis geraknya jadi lebih normal. Nah, kalau geraknya normal, berarti organ tubuh yang lainnya jadi bekerja jadi lebih baik gitu. Tapi kebalikannya, ketika tulang-tulangnya lemah dan sebagainya, otomatis tidak mendukung kita untuk bisa performa dengan optimal. Apalagi tema hari ini kan adalah diadakan oleh teman-teman yang di peak performance club. Nah, jadi untuk performance-nya peak itu adalah kalau makanya kenapa ada orang bilang yaitu adalah body and mind gitu kan, ada yang namanya jiwa dan raga dan sebagainya. Intinya sebenarnya adalah itu pada dasarnya saling satu gitu. Dan yang kedua tadi yang dikatakan sebenarnya kalau kita berbicara belief system itu sebenarnya mungkin tergantung kita mau lihat juga definisi beliefs gitu sendiri gitu ya. Mungkin kalau beliefs yang menguatkan hati dalam arti bahwa ada yang disebut dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya itu pasti akan berpengaruh ke badan kita dan badan kita akan berpengaruh kepada aktivitas gerakan. Makanya disebut biology of belief. Badan kita dipengaruhi oleh apa yang ada di opsi cara pandang pikiran kita atau kepercayaan kita. Tapi di sisi lain ada pernyataan yang mengatakan adalah belief restrict you, knowing empowers you. Nah, jadi poinnya adalah kadang-kadang tantangan daripada sebuah kepercayaan itu adalah diwariskan. Nah, ketika diwariskan, makanya otomatis jadi ada satu keraguan atau selalu ada pertanyaan. Tapi kalau knowing empowers you dalam arti adalah segala sesuatunya kenapa nggak kita jalanin sendiri. Ketika kita jalanin sendiri, kita jadi paham, kita jadi tahu gitu. Jadi saya rasa mungkin maksudnya, tapi tadi yang dimaksud dengan Made tadi, saya rasa mungkin belief system itu dalam arti adalah bahwa saya rasa lebih kepada bahwa memang kembali ke tadi Mas Adriano, ya jadi bahwa segala sesuatunya, kalau segala sesuatunya yang dari dalamnya kuat, maka itu akan termanifestasi di luar gitu. Jadi saya sangat setuju sekali gitu. Kurang lebih itu dia, terima kasih. Ya. Ya, sukses semua, Bli. Mas Adirai, terima kasih. Pak Made menjawab ya Pak. Sangat jelas dipahamkan oleh Mas Adirai terkait pertanyaan tadi yang dua dari Mas Made dari Samarinda. Pertanyaan terakhir saya melihat Pak Desta _Dwi yang sudah raise hand, silakan langsung membuka mic-nya dan langsung berinteraksi dengan Mas Adirai. Ya, selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi buat semuanya. Iya. Ya, senang sekali. Sebelumnya di sini saya dapat kesempatan untuk bertanya. Ya, satu hal aja sih yang perlu saya tanya. Kemungkinan semua orang merasakan yang namanya bosan, itu aja, atau jenuh. Nah, siasat Mas Ade sendiri untuk menyiasati kejenuhan itu apa? Ya, itu yang pertama. Satu lagi, yang saya tahu kan Mas Ade ini kan coach ya atau leader juga lah ya bisa dibilang. Nah, untuk mempermudah kita nih, atau apa sih yang Mas Ade lakukan ya untuk mengarahkan mungkin anak buah atau ini ya orang yang Mas sedang latih untuk mencapai sesuatu ya, dari hal-hal kecil hingga akhirnya dia mendapatkan hal yang dia rasakan tidak mungkin dan akhirnya berhasil. Nah, itu yang kedua. Itu aja dua pertanyaan saya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih pagi. Mas Desta. Iya. Mas Desta, saya yakin pasti teman-teman kalau dalam hal bidangnya masing-masing pasti lebih paham ya. Tapi saya akan jawab berdasarkan bidang saya ya. Izin ya Mas Adriano juga ya. Kalau boleh. Jadi sekali lagi, kalau saya misalnya sebagai contoh, misalnya ada orang kadang-kadang paling bosen tuh disuruh diet gitu ya. Kok latihan lagi, diet lagi dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa kembali lagi memang ada istilah yang namanya sebuah kreativitas ya. Jadi kreativitas itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri. Nah, memang salah satu tantangannya adalah memang kita berusaha secara kreatif untuk membuat satu siasat gitu. Nah, saya bisa jelaskan sebenarnya kreatifnya sendiri datangnya dari mana pada saat dimana kita memang punya ada berbagai step tahapan sebuah kreativitas katanya. Mulai dari satu, ada punya yang namanya intensi atau itikat yang jelas. Jadi clear intention atau clear intended.
Yang kedua pada saat itu adalah kita coba gather informasi. Yang ketiga adalah kita reshuffle informasi. Jadi kita gali informasi itu, kita pelajari. Yang keempat adalah yang disebut namanya inkubasi. Berarti ada saat di mana kita setelah kita belajar kita bisa digest atau bisa cerna itu semua dalam situasi di dalam sebuah keheningan, katanya terdengar suara hati gitu, dalam sebuah kebisingan terdengar suara kepala. Dan yang terakhir adalah pada saat terjadi insight, dan pada saat itu terjadi yang namanya inspirasi atau kreativitas itu. Nah, tapi intinya kalau mungkin saya langsung terjemahkan dalam aktivitas saya, sebenarnya kan sederhana. Misalnya kayak saya bilang, contoh misalnya kita bosan olahraga. Saya bilang ada beberapa cara untuk supaya kita mengatasi kejenuhan itu. Nomor satu adalah kita buat sebuah definisi kejenuhan sendiri sebagai sesuatu yang normal, alami. Setiap orang alami. Jadi jangan kecil hati. Emang semua orang juga jenuh kok, pasti kita jenuh juga. Nah, makanya kejenuhan itu kita coba kreatif, kita variasi. Nah, satu adalah bisa dengan variasi. Kalau saya misalnya, yang tadinya jam latihannya pagi, saya bisa rubah jam latihannya. Misalnya menjadi sore. Yang tadinya latihannya di satu tempat yang mana, saya bisa rubah tempat latihannya di mana. Yang tadinya teman latihannya yang saya mana, saya bisa rubah ganti teman latihan yang mana. Yang urutan latihannya tadinya yang mana nomor satu, saya rubah urutan latihannya yang berubah. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi kalau berbicara teknis, saya rasa kita sebenarnya bisa melihat berbagai cara, mulai dari ordernya, mulai dari waktunya, mulai dari tempatnya, mulai daripada teman latihannya, itu semuanya bisa dirubah. Dan juga itu pun juga kita bisa drop 1, 2 hari, 3 hari kita udah nggak usah. Tapi karena kita punya yang namanya tadi itikat, kan nggak mungkin juga kita bosan akhirnya bosan udah istirahat aja. Nah, tapi apakah istirahat yang lama itu akan mengarahkan kita pada apa yang kita mau? Kan tentu tidak. Nah, jadi otomatis makanya kenapa si intention itu adalah sebuah signal yang akan terus mengarahkan kita untuk jadi akhirnya kita juga nggak terlalu lama juga istirahatnya atau bosannya gitu. Jadi saya pun juga kalau teman-teman tahu kurang bosan apa gitu ya, ibaratnya sejak 1984 ya, jadi 36 tahun ya saya latihan beban. Nah, jadi anniversary yang ke-36 tahun ini 2020 saya dengan besi tidak lebih dari 3 hari gitu saya tidak nyentuh dia gitu. Jadi paling lama saya nggak nyentuh dia itu cuma 3 hari. Hari keempat pasti saya udah sentuh lagi. Kalau seandainya saya off, pasti saya off paling 3 hari. Hari keempat pasti saya udah sentuh lagi. Kenapa hari keempat saya sudah sentuh lagi? Karena saya punya pemahaman. Pemahamannya adalah apa? Pemahamannya adalah saya nggak akan membiarkan diri saya lewat daripada 72 jam. Nah, which is itu 3 hari. Lewat daripada 72 jam, untuk saya harus memberikan yang namanya stress lagi atau breakdown lagi kepada si otot saya, karena otot saya adalah mesin pembakar kalori atau yang menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam regulasi energi di badan saya. Makanya kenapa orang akhirnya memberikan pemaknaan saya sebagai, oh iya orangnya sehat, oh iya awet muda, oh iya dia nggak gampang sakit dan sebagainya. Itu hanya lebih kepada saya bersedia untuk fokus atau stay di jalur di mana memang itu yang saya mau. Dan kebetulan memang kecerdasan saya akan kesehatan atau kebugaran memang cukup baik, karena saya selalu bersedia untuk mengedukasi diri saya untuk terus belajar gitu. Jadi saya yakin ya teman-teman, kalau kita ngomongin kebosanan itu sebenarnya kalau kita mau buat satu arti yang sedikit menyinggung diri kita, kita akan bilang ibaratnya kita nggak bisa bosan. Kenapa? Hanya orang yang tidak kreatif lah yang bosan gitu. Jadi orang yang kreatif dia nggak akan pernah bosan. Kenapa? Karena dia akan cari cara, akan cari jalan gimana caranya supaya dia tetap bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu. Mungkin itu hanya omongan di kepala saya saja gitu ya. Nah, tapi saya rasa kita bisa drop it 3 hari, kenapa nggak apa-apa gitu. Kurang lebih itu mungkin ya. Terima kasih banyak Mas Adirai. Ya, makasih. Jawab ya Pak untuk 2 pertanyaannya. Terjawab. Ya, ujung-ujungnya sih tadi yang sempat saya dengarkan, ya nggak ada orang yang bosan ya Pak. Apa artinya sebenarnya nggak semua orang bisa menyiasati kebosanan ya dengan kreativitas, dan ujung-ujungnya sih tadi benar Mas Adi bilang ya balik ke tujuan supaya sampai tujuan itu aja sih ya. Iya. Oke, Pak Desta langsung menangkap ya Pak Desta. Terima kasih Mas Desta. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang sudah 11.36, artinya kita terlewat 6 menit dari
waktu yang seharusnya, tapi ini sesuatu yang sangat membahagiakan pastinya. Sebelum kita akhiri, saya kembalikan dulu ke Pak Adriano Giovanni untuk closing statement-nya dan langsung nanti oleh Mas Aderai juga. Silakan Pak Adriano. Oke, terima kasih Pak Misriadi Mise. Ini mohon izin Pak Misriadi dan Mas Ade belum jadi closing statement nih. Jadinya saya mau nambahin satu pertanyaan. Silakan. Jadi agak-agak keluar sedikit. Tetapi tadi tertarik dengan pertanyaannya Mas Desta tadi ya. Mas Desta. Yang tadi Mas, yang kedua pertanyaannya, gimana kiatnya Mas Aderai ketika memiliki murid atau yang dilatihkan untuk membantu dia dari awal sampai dengan akhirnya mencapai tujuan dengan tantangan-tantangan dan keseruan-keseruannya. Gimana Mas kiat-kiatnya Mas? Ya, mungkin saya mengutip daripada salah satu minuman soft drinks terkenal zaman dulu ya, yang mengatakan definisi daripada disiplin itu adalah ku tahu yang ku mau gitu. Jadi intinya sebenarnya hanya lebih kepada masing-masing orang dikembalikan lagi aja maunya dia apa sih sebenarnya. Nah, pada saat itulah nanti dia akan konsekuensi untuk menjalankan sesuatu yang akan mengarahkan dia kepada apa yang dia mau gitu ya. Karena memang bosan atau jenuh, saya rasa itu kan sesuatu yang normal ya, yang wajar. Saya juga bosan, jenuh. Kemarin aja baru makan pempek. Kirim dong Mas Ade, jangan cerita dong, tapi dikirim juga Mas. Oh iya, nanti teman-teman saya di Palembang saya mintain ya Mas ya. Oke, sebelum saya closing statement, kalau gitu saya berikan dulu kesempatan kepada Mas Aderai untuk membuat suatu closing statement kepada teman-teman di sesi kebersamaan siang hari ini. Silakan Mas Aderai. Iya, terima kasih. Sebenarnya nggak ada closing statement. Sekali lagi, it's better to be confused than to be conclude katanya. Katanya lebih baik lebih baik jadi bingung daripada kita loncat ke dalam satu kesimpulan yang kadang-kadang belum tentu benar juga gitu. Jadi kalau kita bingung, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mau mencari tahu dan mau belajar gitu. Kenapa tidak? Oke, terima kasih teman-teman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Aderai. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aderai dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir. Mas Adiano, teman-teman semua, thank you. Ya, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Ya, pamit dulu Mas. Makasih. Dah. Taruh saya kasih reaction dulu, kasih love buat Mas Aderai. Iya. Sama tepuk tangan. Oke. Luar biasa sekali. Wah, ini benar-benar dahsyat. Dan sebelum kita tutup teman-teman, saya mau Anda juga benar-benar mendapatkan banyak pembelajaran. Oleh karena itu, siapkan jari jemari di chatting. Pertanyaan saya sederhana. Dari 1 jam pembahasan, diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab dengan Mas Aderai, sebutkan 1 learning yang paling Anda rasakan powerful dan action apa yang akan Anda lakukan based on learning tersebut. Ayo, pikirkan dulu. Jangan langsung cacat-cacat aja. Pertanyaannya ada 2 soalnya. Yang pertama, apa poin pembelajaran yang paling, iya gila tuh, udah bener banget tuh, bener-bener. Gua kena banget. Itu 1, apa yang kedua. Lalu, based on itu, apa activity Anda yang akan langsung mulai segera dieksekusi? Oke, silakan. Pikirkan sejenak. Bingung-bingung dikit nggak apa-apa tadi, daripada kecepatan langsung. Pokoknya semangat, pokoknya keren. Nggak boleh jawaban itu jawaban malas mikir. Saya terinspirasi. Oh, no. Based on tadi 1 jam dilihat dulu di apa istilahnya zoom in, zoom out sesi kita tadi, langsung kalau sudah dapat, oh iya, pas ngomong ini, pas poin ini, pas tadi menjawab pertanyaan Pak Adil tentang bagian ini, dan saya apain bentuk real action-nya. Oke. Mulai ada jawaban-jawaban ya. Oke, kelaparan terbesar bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang pemaknaan. Kita perlu mentor, do the best, yes. Next action, just do it. Alright. Mencintai yang kita kerjakan, banyak untuk belajar. Oke. Ku tahu yang ku mau. Alright. Filosofi ekor anak kucing. Wes, mantap. Disiplin. Ku tahu yang kamu mau. Pilihan kata mempengaruhi rasa. Benar banget tuh ya. Itu benar-benar juga menjadi bagian yang paling berkesan ketika saya pertama kali bertemu langsung dengan beliau di Central Park. Waktu itu untuk suatu kesempatan bicara. Itu kata-kata juga yang nempel banget di saya. Dan banyak merubah cara saya memilih kata dalam diskusi dengan diri sendiri. Interpersonal tadi. Oke. Konsekuensi dari habit yang dijalani secara kontinu. Alright. Intinya jangan suka menyalahkan siapapun. Cinta yang kita kerjakan,
Banyak belajar, jangan malas. Alright, change the way we look of things. Oke, keren. Oke, pertanyaan pada diri kita, bagaimana kita memang bukan kenapa kita kalah. Tadi ya, pilihan cara bertanya mempengaruhi outputnya juga, betul. Setuju banget. Menciptakan kreativitas, disiplin, dan inovasi, oke. Jangan merasa lebih tahu. Alright. Orang yang bosan berarti orang yang tidak kreatif. Benar, banyak cara ya untuk menciptakan kreativitas. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya, sahabat-sahabat. Dan mohon maaf kalau ada jawaban yang belum sempat terbaca karena bergeraknya cepat sekali. So, sahabat-sahabat, sesuai dengan tema kita hari ini, rahasia membangun otot mental penjual sukses. Maka relevan bahwa otot fisik tadi itu jadi dibentuk, jadi besar, jadi kuat, kokoh ketika dihancurkan. Tadi bahasa beliau ya seperti itu. Sama pun juga. Tanda kutip, ketika otot mental kita dihancurkan oleh apa? Oleh kesalahan yang kita evaluasi, tapi juga diambil hikmahnya. Oleh kegagalan, oleh tantangan yang lebih besar yang datang tanpa sengaja atau dengan sengaja, tanpa sengaja. Misalnya kita dikasih pekerjaan tambahan oleh pimpinan kita, dikasih target yang lebih tinggi, itu kan berarti tidak diniatkan oleh kita, menjadi yang diberikan. Atau yang dengan sengaja kita menerima challenge untuk mendapatkan wewenang yang lebih luas, mengizinkan diri untuk mengemban. Pak, saya nanti boleh Pak ya, jadi ketua komite untuk proyek ini. Itu berarti dengan sengaja mendapatkan challenge. So, sahabat-sahabat, itu semua adalah konsekuensi. Oke? Dan ketika kita memilih itu konsekuensi, maka kita akan mencintai. Dan ketika mencintai, itu akan lebih dahsyat. Bukan lagi bicara disiplin, tetapi memang kita enjoy melakukannya. Maka yang konsekuensi dapat reward. Konsekuensi dapat, apalagi biasanya ya, reward, traveling, dan lain-lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Terima kasih sahabat-sahabat, silakan saya kembalikan kepada Pak Misri Dimise untuk menutup secara resmi kebersamaan kita. Silakan Pak Misri Dimise. Terima kasih banyak Pak Adriano. Pak Adriano jangan